Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Di sini saya akan menganalisis sistem crowdfunding yang ada di Indonesia. Crowdfunding merupakan salah satu inovasi pendanaan modern yang berkembang pesat dalam ekosistem digital Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, model penggalangan dana kolektif ini berubah menjadi salah satu alternatif paling populer bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan juga startup yang memerlukan suntikan modal tanpa harus memulai proses panjang dan berlibat seperti pinjaman bank atau pembiayaan korporasi. Crowdfunding menawarkan cara yang lebih inklusif, cepat, serta melibatkan masyarakat luas untuk berkontribusi dalam pembiayaan. Di Indonesia, crowdfunding semakin relevan seiring meningkatnya adopsi teknologi, literasi keuangan digital, dan kesadaran masyarakat mengenai peluang investasi yang lebih terjangkau. Dalam video analisis ini, kita akan meninjau secara mendalam bagaimana sistem crowdfunding bekerja, apa aja jenis-jenisnya, seperti apa regulasinya di Indonesia, peluang serta tantangan yang muncul, dan melakukan kajian terhadap salah satu platform crowdfunding legal yang cukup terkenal, yaitu LandX, sebuah platform equity crowdfunding yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan mengupas kelulusan aspek ini secara sistematis, video ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam bagi para pelajar, investor pemula atau pelaku UMKM maupun masyarakat umum yang tertarik mempelajari mekanisme crowdfunding dari sisi teknis, peluang bisnis, hingga regulasi hukum yang melindungi pengguna. Pertama itu kita mulai dari pengertian crowdfunding ini. Secara sederhana, crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari banyak orang atau crowd untuk mendanai sebuah proyek bisnis atau sebuah tujuan tertentu. Masyarakat memberikan dana secara sukarela atau sebagai bentuk investasi, dan penggalangan dilakukan melalui platform digital. Model ini pertama kali populer di Eropa dan juga Amerika. Namun di Indonesia mulai melihat pertumbuhannya sekitar satu dekade terakhir, terutama ketika UMKM dan startup semakin membutuhkan akses pendanaan yang lebih fleksibel. Perkembangan crowdfunding juga tidak terlepas dari peningkatan penggunaan smartphone, internet, serta munculnya budaya ekonomi kolaboratif. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga ikut terlibat sebagai investor dan juga pendukung awal sebuah bisnis atau produk. Inilah yang menjadi crowdfunding unik. Ia menggabungkan finansial, komunitas, dan teknologi dalam satu ekosistem. Selain itu, pandemi mempercepat digitalisasi. Banyak pelaku usaha yang terdampak mencari sumber modal alternatif, dan juga crowdfunding menjadi salah satu jalan yang paling masuk akal karena dapat dilakukan tanpa tatap muka. Prosesnya lebih cepat dan juga tidak membutuhkan jaminan seperti sistem perbankan. Jadi kita masuk ke jenis-jenis crowdfunding ini. Penting untuk memahami crowdfunding tidak hanya satu jenis saja, tapi ada beberapa model yang umum digunakan di dunia dan di Indonesia. Pertama itu donation based crowdfunding.
yaitu pendukung memberikan donasi tanpa mengharapkan keuntungan. Umumnya digunakan untuk kegiatan sosial, amal bencana alam, atau kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya itu ada reward based crowdfunding atau pendukung mendapatkan hadiah atau reward berupa produk atau merchandise sebagai imbalan. Cocok untuk proyek kreatif, teknologi atau usaha redesign yang menawarkan pre-order. Selanjutnya ada landing based crowdfunding. Pendukung mendapatkan hadiah atau reward berupa Selanjutnya itu adalah lending based crowdfunding. Pendukung meminjamkan dana kepada pelaku usaha untuk dan menerima bunga seperti pinjaman. Ini mirip dengan P2P lending. Nah, itu adalah equity crowdfunding atau ECF. Pendukung mendapatkan saham atau kepemilikan usaha bisnis. Model ini diatur oleh OJK di Indonesia dan biasa digunakan untuk pendanaan bisnis yang sedang berkembang. Model equity crowdfunding inilah yang menjadi fokus utama dalam analisis, dan LandX adalah salah satu contoh penyelenggaraannya. Lanjutnya kita ke LandX ini. LandX merupakan platform urun dana dan berbasis ekuitas yang telah resmi terdaftar di OJK. Ini artinya setiap kegiatan penggalangan dana, penerbitan saham, dan juga hubungan antara investor dengan penerbit dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan diawasi. Keberadaan pengawasan OJK memberikan rasa nyaman bagi investor meskipun tetap ada resiko bisnis. Di LandX, sebuah bisnis dapat menerbitkan saham dalam jumlah tertentu yang kemudian dibeli oleh investor. Investor mendapatkan persentase kepemilikan dan berpotensi mendapatkan dividen sesuai kinerja usaha. Model ini membuat masyarakat luas bisa menjadi pemilik usaha dengan modal relatif yang kecil, yang sebelumnya hanya memungkinkan bagi investor besar. Selanjutnya ada prosesnya. Crowdfunding berbasis ekuitas memiliki alur yang sangat kompleks dibandingkan penggalangan dana biasa. Secara umum langkah-langkahnya itu adalah pelaku usaha mendaftar sebagai penerbit atau issuer. Mereka mengunggah profil bisnis, laporan keuangan, dan rencana penggunaan dana, prospektus, dan dokumen legal yang lainnya. Selanjutnya itu ada platform menggunakan due diligence. LandX menilai kelayakan bisnis, kelengkapan dokumen, serta risiko yang mungkin timbul. Hanya pembisnis yang memenuhi standar yang dapat melakukan penggalangan dana. Selanjutnya itu ada kampanye penggalangan dana dimulai. Investor dapat membeli saham dengan nominal tertentu sesuai batas minimum pembelian. Selanjutnya ada dana terkumpul dan disalurkan. Setelah target tercapai, dana disalurkan kepada pelaku usaha dan saham diterbitkan kepada investor. Selanjutnya itu ada pelaporan kinerja usahanya. Penerbit wajib memberikan laporan berkala termasuk perkembangan bisnis dan potensi dividen. Alur ini menjelaskan bahwa crowdfunding bukan hanya sekedar mengumpul uang, tetapi juga sistem investasi yang profesional.
memiliki pengawasan dan menuntut akuntabilitas. Itu tuh regulasinya yang ada di Indonesia untuk memastikan keamanan dan transparansi. Pemerintah melalui OJK mengatur layanan urut dana melalui POJK 45/2020. Regulasi ini mencakup batasan penghimpunan dana, kewajiban penyelenggara, hak investor, mekanisme pelaporan, hingga perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi ini, investor dapat merasa lebih nyaman karena setiap platform harus mematuhi standar operasi dan memiliki struktur pengawasan. Regulasi juga membatasi jumlah investasi berdasar kemampuan finansial investor. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian besar akibat keputusan investasi yang tidak terukur. Di sisi lain, penerbit usaha juga dibatasi jumlah dana maksimal yang bisa ditimpun per tahun untuk menjaga keseimbangan antara peluang usaha dan juga mitigasi risiko. Pendapatan crowdfunding bagi UMKM dan investor ini memberikan akses dan pendanaan yang lebih cepat tanpa harus memenuhi persyaratan ketat seperti pinjaman bank. UMKM juga dapat memperluas basis pendukung dan juga calon pelanggan karena investor cenderung ikut mempromosikan bisnis yang mereka biayai. Bagi investor, crowdfunding ini menawarkan peluang investasi baru dengan modal kecil. Mereka dapat mendiverifikasi portofolio dengan menanamkan modal di banyak usaha sekaligus. Selain itu, investor bisa mendapatkan keuntungan berupa dividen dan kenaikan nilai usaha. Itu ada ketantangan dan juga resiko crowdfunding ini. Meskipun menarik, crowdfunding ini juga ada resikonya. Resikonya itu sebagian UMKM masih rentan, transparansi laporan yang kadang tidak konsisten, resiko likuiditas karena saham UMKM tidak semudah diperjualbelikan, ketidakpastian regulasi di masa depan yang bisa mempengaruhi mekanisme plafon. Investor ini harus memahami bahwa high return selalu disertai dengan high risk. Selanjutnya gitu adalah mengapa Xline menjadi studi kasus yang menarik ini. Xline dipilih sebagai contoh karena sudah legal dan diawasi OJK, memiliki banyak proyek UMKM dan properties, menawarkan skema dividen yang rutin, memiliki diligence yang aktif dan ketat, memberikan edukasi investor secara berkala. Sebagai platform yang fokus pada usaha real, Xline memberikan gambaran yang jelas bagaimana crowdfunding bisa mempercepat perubahan UMKM melalui akses modal yang lebih demokratis. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi crowdfunding di Indonesia. Crowdfunding bukan hanya instrumen keuangan tetapi juga memiliki dampak sosial, yaitu membuka kesempatan bagi UMKM kecil untuk berkembang, memberikan akses kepemilikan bisnis kepada masyarakat luas, memberikan dorongan inovatif karena ide unik dan kreatif bisa didanai komunitas, menggerakkan perekonomian lokal, menumbuhkan budaya investasi dan juga literasi keuangan.
Dengan semakin banyaknya platform legal, ekosistem crowdfunding akan menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Selanjutnya kita pada di bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Sistem crowdfunding di Indonesia, khususnya model equity crowdfunding yang diatur ketat oleh OJK, menawarkan peluang besar bagi investor dan UMKM. Dengan keberadaan platform legal seperti NX, masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih terjangkau, sementara UMKM memperoleh akses modal penting untuk memperluas usahanya. Namun tetap harus diingat bahwa setiap investasi memiliki resiko, sehingga investor wajib memahami profil risiko dan melakukan analisis sebelum menginvestasikan uangnya. Crowdfunding adalah masa depan pendanaan kolaboratif. Jika ekosistem regulasi, inovasi di teknologi, dan kesadaran masyarakat terus meningkat, maka pendanaan digital ini akan menjadi salah satu kekuatan utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.